Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar atau mempelajari tentang materi kita yang keenam, yaitu syarat dan juga layer dari cloud computing. Jadi setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu cloud, kemudian juga bagaimana jenis-jenisnya, kemudian bagaimana penerapannya cloud computing dalam layanan atau jenis layanannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, di sini kita akan belajar tentang syarat dan juga layer cloud computing itu sendiri. Yang pertama dari syarat cloud, jadi beberapa persyaratan cloud, ada beberapa hal di sini, ada 5 poin yang menjadi persyaratan dari cloud. Yang pertama adalah on-demand self-service, kemudian broad network access, kemudian juga resource pooling, kemudian juga rapid elasticity, dan yang terakhir adalah measure service. Apa-apa saja atau definisi lengkap breakdown dari masing-masing poin tersebut. Yang pertama, on-demand self-service. Jadi artinya dari istilahnya atau dari diksinya saja sudah tergambarkan fungsi dari on-demand atau syarat dari on-demand self-service ini. Jadi, intinya layanan cloud itu harus dimanfaatkan oleh penggunanya secara swalayan atau secara mandiri. Swalayan kan konsepnya berarti mereka atau ya seperti yang sudah diketahui, mengambil sendiri, kemudian melayani dirinya sendiri untuk pengen milih apa, pengen beli kebutuhan dapur, maka akan ada di raknya sendiri. Ada kebutuhan untuk alat mandi, ada di alatnya sendiri, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan cloud di sini, campur tangan penyedia layanan itu sangat minim. Artinya bahwa ketika ingin membutuhkan layanan, misalkan aplikasi CRM sesuai contoh, maka kita harus dapat mendaftar secara mandiri ya. Kita mendaftarkan diri, kemudian kita mau upgrade, kita mendaftarkan diri. Jadi tidak ada apa ya namanya pelayanan yang terlalu campur tangan yang terlalu banyak dari penyedia layanan cloud. Jadi sangat minim dan juga intinya adalah bagaimana kita secara swalayan gitu ya, mekanismenya swalayan untuk men, apa ya, mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi on demand self service di situ. Kemudian syarat yang kedua, broad network access, artinya bahwa layanan cloud computing itu harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan juga alatnya apapun. Dengan kata kunci atau dengan syarat bahwa kita terhubung dengan jaringan layanan atau jaringan internet. Misalkan dalam kasus CRM tadi, kita terhubung ke dalam jaringan internet, akses layanan tersebut baik via laptop, desktop, smartphone, dan sebagainya. Intinya dapat diakses dari mana, kapan saja, dan juga alat-alat. Dengan alat apapun. Syarat itu harus terpenuhi ketika sebuah cloud atau untuk develop atau membangun sebuah cloud. Kemudian resource pooling. Artinya di sini bahwa layanan cloud itu harus terpusat dan juga mampu membagi sumber-sumber dayanya secara efisien. Kenapa poin ini menjadi penting? Karena di sini adalah penggunanya atau users dari cloud ini kan tidak hanya beberapa user gitu. Ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan gitu dalam layanannya. Karena hal tersebut, maka penyedia layanan atau perusahaan harus mampu membagi beban secara efisien, sehingga sistem yang berjalan di cloud-nya dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal. Yang selanjutnya adalah rapid elasticity, artinya bahwa di sini dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Jadi dia fleksibel atau elastis. Misalnya, di dalam sebuah contoh kantor ada penambahan pegawai, maka harus dapat menambah user untuk aplikasi CRM. Nah, karena ada penambahan itu, maka kan harus membutuhkan slot atau source baru, resource baru gitu. Sehingga karakter atau syarat elasticity ini harus berjalan di cloud computing.
atau juga jika pegawainya berkurang, atau menempatkan website berita dalam jaringan cloud computing. Apabila terjadi peningkatan traffic karena ada berita yang penting atau urgent, maka kapasitas harus dapat dinaikkan dengan cepat. Nah, karakter itu yang harus dimiliki dari cloud computing. Secara elastis, dia akan menyesuaikan dengan kondisi atau sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya, microservice artinya bahwa layanan cloud computing itu harus disediakan secara terukur. Karena pada kedepannya nanti bahwa layanan ini akan digunakan atau membutuhkan proses pembayaran. Sehingga yang menjadi penting atau menjadi poin apa ya, menjadi critical point di sini bahwa harus sesuai dengan penggunaannya. Jadi memang pengukuran ini harus tepat gitu, harus secara terukur. Yang menjadi apa ya, menjadi krusial memang di sini. Karena kan misalkan kita menggunakan layanan yang basic gitu, maka ya kita penggunanya akan secara basic, tidak akan bisa melebihi yang premium, misalkan seperti itu. Jadi memang measure service-nya harus tersedia, harus terukur. Kita menggunakan layanan basic, kita dapat layanan basic. Kita menggunakan premium, kita juga membayarnya premium. Jadi apa yang kita bayarkan, itu yang kita dapatkan. Jadi cloud harus punya syarat itu. Karena nanti akan banyak berhubungan dengan user-user dengan pilihan plan atau paket yang berbeda-beda. Kemarin ada PAAS, ada SAAS, dan sebagainya. Itu salah satu pertimbangan dari measure service. Jadi harus ada pengukuran secara tepat, secara terukur, sehingga apa payment yang dilakukan oleh user itu dapat dibayarkan atau dapat dilakukan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Yang berikutnya kita masuk ke layer cloud. Jadi struktur dari layer cloud itu ada client, application, platform, infrastructure, dan juga servernya. Yang pertama dari client, ya sudah apa ya, dari klien intinya bahwa perangkat keras atau perangkat lunak mempercayakan pada cloud computing untuk mengirimkan aplikasi atau secara khusus didesain untuk pengiriman dari jasa. Bahwa uh, apa namanya, layer ini dari klien maka terdirinya dari hardware dan juga software yang akan terintegrasi dengan layanan cloud-nya. Kemudian dari aplikasinya merupakan atau mempengaruhi arsitektur perangkat lunaknya tadi, software, kemudian juga usernya, jadi bisa mengurangi beban dari pemeliharaan perangkat lunak. Misalkan dari peer-to-peer, kemudian web application ada webmail, ada SAS, kemudian juga ada content distribution, BitTorrent, dan sebagainya. Kemudian dari platformnya, PaaS, jadi ini melakukan sebuah platform komputasi atau solution stack ya. Jadi kita menggunakan infrastruktur yang ada di cloud dan juga aplikasi pendukung cloud. Ini memudahkan penyebaran aplikasi tanpa biaya dan kompleksitas dari pembelian. Misalkan dari platformnya kita bisa ya dari database itu ada Amazon SimpleDB, Bigtable, file storage ada Centera Blades, Amazon S3, FileQU ada Amazon SQS, dan seterusnya. Kemudian infrastruktur atau cloud infrastructure IaaS, jadi merupakan pengiriman dari infrastruktur komputer secara khusus pada platform lingkungan virtual sebagai satu jasa, antara lain dari compute itu ada Amazon CloudWatch, Scale, ada physical machine, ada virtual machine, ada juga OS level virtualization, dan sebagainya. Yang terakhir atau lapisan atau layer dari cloud itu ada server yang terdiri dari perangkat keras atau produk perangkat lunak yang terperinci. Jadi ada contohnya Fabric Computing dari Cisco, kemudian juga ada juga cloud service, jadi pengguna produk bisnis, layanan yang dikirim dan digunakan pada waktu yang real time. Jadi intinya dari komputerisasi dan juga server di sini
semua lapisan atau layer dari cloud computing itu mendukung saling berintegrasi untuk meningkatkan kapasitas dan juga syarat-syarat dari cloud tadi, ada beberapa poin yang perlu dipahami. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga dapat dipahami teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.